Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat firman, buat kesaksian yang menguatkan kami. Kami percaya Bapak bahwa tanpa kekuatan Tuhan maka tidak ada kami yang bisa berdiri teguh sampai pada akhirnya. Tapi ketika Engkau yang menyertai kami, maka posisi kami sekalipun Tuhan, sepertinya kami ini sudah tidak berdaya, kami sudah serasa kalah. Tapi kami tahu bahwa pada akhirnya kami pasti keluar lebih dari pemenang bersama Tuhan. Kami adalah pahlawan-pahlawannya Kristus di akhir zaman ini. Engkau memberi kami kuasa untuk menjadi saksi-Mu sampai di ujung bumi. Terima kasih Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya, ada sukacita ya. Kita percaya waktu kita mendengar bagaimana kesaksian ini, wow ya. Tapi kalau saudara dengar enak, 15 menit perjalanannya berapa tahun gitu ya. Saudara lihat saya waktu konseling Ibu NN beberapa tahun yang lalu waktu dia berdarah-darah, wow, mukanya kusut saudara. Barusan ini saya ketemu dia kaget, mukanya kayak ada auranya, rasanya awet muda, mukanya sudah beda ya. Waktu itu jelas dia waktu mau digugat cerai pertama, saya bilang gini, maju Bu, jangan takut, sudah Tuhan menyertai. Saya ajari waktu itu Bu Eli, saya mesti ngomong apa ini Bu Eli, saya ajari, sudah, pokoknya kamu jangan jelek-jelekin suamimu. Tetap berkata di depan hakim, dia suami yang baik. Kalau hakim tanya, Bu, waktu itu suaminya berkata tentang yang buruk tentang dia. Saya bilang kamu nggak usah bela diri, hanya kamu katakan, saya tidak ada komplain tentang suami saya. Karena saya tahu, menikah itu bukan dengan orang yang sempurna. Saya terima kekurangan dia. Dan kalau dia merasa saya bersalah, saya minta maaf. Saya ajari seperti itu. Saya tidak akan komplain apapun kesalahan dia, karena saya mengasihi dia dan saya tidak ingin rumah tangganya diceraikan. Waktu itu gugatan pertama ditolak, dia sudah senang. Akhirnya ditambah lagi gugatan kedua dan akhirnya dia mulai syok juga. Saya bilang, maju terus, maju terus. Siapa yang tahu dengan perjuangannya, orang berpikir ngapain sih kamu terus berusaha untuk merebut hati suami yang sudah tidak ada rasa sama kamu. Ngapain? Orang dunia berkata seperti itu. Tapi saya bilang gini, yang penting hari ini bukan ngapain-ngapain, tapi karena kita tahu kebenaran. Bukan karena kita mau merebut hati suami kita kembali kepada kita, tapi kita mengerti kebenaran. Kita mau merebut hati suami kita kembali kepada Tuhan, supaya seisi rumah ini selamat. Jadi bukan memperjuangkan kepentingan kita lagi. Yuk kita lihat hari ini, jangan takut. Siapapun yang lagi ngalami proses, saudara bukan korban dari masalah. Makanya waktu saya dikasih tema ini, saya belum siap firmannya. Saya bilang gini, ini apa ya Tuhan ya? Tiba-tiba waktu saya berdoa, Tuhan kasih sesuatu. Hari ini jangan takut, siapapun yang ada dalam keadaan zero sekalipun, engkau dinolkan. Hari ini keadaanmu benar-benar zero, sudah nol, bukti baik tidak ada. Semua kenyataan berbicara hancur. Ya seperti Bu NN, saudara lihat hari ini tujuannya Tuhan membuat saudara itu di posisi nol itu apa sih? Yuk kita buka dulu ayat pendahulu. Sefanya 1 ayat 14 dulu kita baca. Sefanya 1 ayat 14. Yuk kita baca. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Lihat ya, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis.
Hari ini keadaan zero itu sepertinya saudara benar-benar pahit dan saudara penuh derai air mata. Ini sudah akhir zaman. Saudara harus mempersiapkan mental hari ini. Kalau dinolkan sama Tuhan, saudara tidak perlu takut. Karena memang menjelang kedatangan Tuhan yang sudah sangat amat dekat, saudara semua lagi dibentuk oleh Tuhan. Lihat ayat 17 dan 18, kita baca sama-sama. Aku akan menyusahkan manusia. Lihat ya, siapa yang menyusahkan manusia? Makanya jangan marah sama suamimu, jangan marah sama wanita tobat, jangan marah sama Tuhan. Aku Tuhan yang menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Kita hari ini ya keadaan hidup kita itu seperti orang buta, sudah tidak tahu masa depan hari esok. Saudara kalau mikir semua keadaan menjelang akhir zaman, sudah hari ini disusahkan, berjalan seperti orang buta, banyak tangisan, pahit, kira-kira hidup ini nyesek enggak saudara? Kalau mikir seperti itu. Tapi waktu saudara mengerti firman Tuhan, lihat, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Keadaan hidup di dunia menjelang kedatangan Tuhan hari ini ya, itu karena kita yang berdosa ini dinolkan semuanya. Hari ini dinolkan supaya saudara yang hidup di dalam dosa itu hidup di dalam pertobatan ya. Darah mereka akan tercurah. Saya akan menyusahkan manusia. Lihat ya, 18-nya lihat ya. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. 18, mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan. Sampai di sini dulu. Saudara lihat, emas dan perak tidak bisa menyelamatkan hidup saudara. Tapi kalau hari ini hidup di akhir zaman, dinolkan, itu tujuan Tuhan seperti Bu NN. Waktu dia ngalami titik nadir, nol, hari ini dia jadi pahlawan enggak? Dan dia berkata, dia bisa kesaksian kalau ada orang yang minta tolong sama dia akan menjadi saksinya. Itu sebabnya hari-hari ini saya jelas Tuhan berikan satu rema. Aku memberi kuasa buat setiap orang benar. Bukan untuk kuasa mengubah masalahnya jadi berkat secepat mungkin. Tapi kuasa menjadi saksiku. Itu sebabnya hari ini ketika dia bertahan dari keadaan dinolkan, dia yang tadinya mengenal orang Kristen, baca Alkitab aja nggak pernah, nggak ngerti apa-apa. Alangkah baiknya hari ini melalui proses yang membuat dia tidak gampang untuk berdiri, akhirnya hari ini dia jadi pahlawan loh. Secara akal nggak mungkin suaminya bisa nempel kayak perangko. Dulu aja alergi lihat dia, mau pulang rumah aja nggak mau. Bayangin saudara, kalau Tuhan yang mengubah dan hidupmu sudah dinolkan, benar-benar nol dan dia diisi dengan bejana yang dari atas, maka saudara akan lihat. Yuk kita lihat hari ini bagaimana kesaksian hidup saudara dan saya itu akan menjadi kekuatan. Saya pernah doain orang ya, Bu NN ini benar-benar dari zero menuju ke pahlawan, zero to hero. Tapi saya pernah ngalami yang saya pernah doakan pada waktu itu ya. Saudara tahu ini dari hero dibawa ke zero. Hari itu saya mendengar bahwa suami istri ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahkan di satu tempat mereka ditempatkan pelayanan, mereka itu menjangkau jiwa-jiwa itu militan sekali. Suaminya itu militan, sampai kalau saya mendengar cerita dari istrinya, baik dari saudaranya waktu saya mendoakan sebelum beliau meninggal dunia. Dia bilang gini, Bu Eli, saya ini kena kanker. Karena saya terlalu pahit dengan suami saya. Suami saya hamba Tuhan yang militan dipakai Tuhan. Bu Eli tahu, waktu dia berkhotbah pernah satu kali, itu membawa pertobatan ratusan orang menerima Yesus. Bahkan dalam pertobatannya banyak orang mengalami pemulihan.
Tapi Bu Eli, siapa yang sangka suami yang saya bangga-banggakan hari itu jatuh di dalam dosa perselingkuhan. Dan tidak lagi mulai mau melayani Tuhan, bahkan fatal Bu Eli, dia meninggalkan saya dan anak-anak demi wanita ini. Waktu itu saya kepahitan, saya nggak bisa terima karena saya kecewa. Akhirnya saya nggak bisa move on. Betapa ruginya. Ketika tidak lama kemudian saya divonis kanker payudara stadium akhir. Dan umurnya waktu saya doakan cuman tinggal beberapa bulan. Waktu itu saya doakan, sepertinya kurus, saudara. Sudah yang namanya muka ini sudah tidak kelihatan wajah cantiknya. Saya lihat wajahnya cantik. Tapi waktu saya lihat itu sudah kayak mayat, saudara, tengkorak, saudara. Cuman tinggal pulang, sudah hidupnya benar-benar putus asa. Saya cuma tanya, apa yang ibu lakukan dengan bersedih, putus asa, sakit hati? Apakah suaminya berubah ketika melihat ibu kena sakit kanker? Enggak, Bu Eli, enggak punya hati belas kasihan. Dia tidak menjenguk saya, bahkan dia seolah-olah melupakan saya. Itu yang membuat saya makin sakit hati. Singkat cerita, saya bilang gini, ibu, apa yang ibu lakukan? Iblis bersorak-sorai. Iblis lagi merebut seluruh isi rumahmu, termasuk anak-anakmu hidup dalam kepahitan. Suamimu makin parah karena nggak ada yang berdoa. Ibu sendiri menanggung penderitaan ini, sementara dia nggak berani cerita sama orang-orang karena dia malu. Dia malu, aibnya hamba Tuhan yang sudah menobatkan ratusan orang, akibatnya bukan menjadi hero lagi, tapi zero. Tapi betapa konyolnya ketika seorang istri tidak mau berjuang menyelamatkan, akibatnya dia mati, suaminya belum dalam pertobatan. Anak-anaknya gimana, saudara? Saya nggak pernah lagi tanya kabar anak-anaknya, tapi waktu itu saya doakan dia, saya doakan anak-anak. Dan tidak lama kemudian saya bilang, ibu lepaskan pengampunan, ibu lepaskan pengampunan, supaya pintu anugerah surga terbuka buat ibu. Akhirnya dia berdoa dan dia mengucapkan satu kata bahwa dia melepaskan pengampunan buat suaminya. Saudara lihat ya, yuk kita lihat senyatanya kenapa sih orang benar hari-hari ini perlu dinolkan. Tidak usah takut, kita lihat proses sebagai pahlawan Kristus, buka quote-nya. Yang pertama kita baca, sebagai murid-murid yang akan masuk dalam kerajaan Allah, itu akan alami banyak sengsara. Kisah 14 ayat 22 kita baca. Makanya kalau hari ini hidupmu diproses di titik nadir, titik nol, itu karena saudara sedang dinolkan untuk dibentuk, dirubah oleh Tuhan. Jangan lari. Lihat ya, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka, di Paulus, supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa masuk dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara, bukan sedikit sengsara, saudara. Saya selalu ingat ayat ini. Kalau ada kesengsaraan yang belum selesai dalam hidup saya berlanjut, saya selalu buka ayat ini. Iya ya, saya mau masuk mana? Kerajaan Allah atau kerajaan iblis? Kalau kerajaan iblis banyak nyamannya. Tapi kalau mau masuk kerajaan Allah, banyak sengsara. Siap, saudara. Tidak apa-apa, sengsara di dunia ini kan cuma sesaat, ada time limitnya. Tapi kebahagiaan di surga itu kekal selamanya. Daripada saudara pilih hidup di dunia banyak nyamannya, tapi cuma nyaman sesaat, nanti di kerajaan iblis, yaitu menderita selamanya. Jadi tidak usah takut. Kenapa ya Bu Eli, ikut Kristus kok tambah susah? Ikut Kristus kok rasanya hidup saya nggak apa-apa? Karena memang ini proses akhir zaman. Itu tadi Sevanya, pahit, air mata. Tuhan membawa banyak kesusahan, seperti dibuat buta jalan hidupmu. Itu semua sedang terjadi. Tujuannya dengan banyak sengsara ini, saudara dienolkan, supaya saudara jadi hero. Seperti Bu NN tadi, nanti suaminya nempel. Sekarang dia bilang kemana-mana Bu Eli, di telepon, say. Nah, lihat ya,
Kita semua hari ini nggak bisa lihat, semua nggak masuk akal. Waktu kita jalani proses nggak masuk akal, waktu Tuhan pulihkan kita juga nggak masuk akal, karena memang Tuhan itu terlampau besar. Jadi jangan mikir yang akal-akal terus. Kalau masuk logikamu terus, saudara akan stres. Tuhan itu nggak masuk akal semuanya. Biar nanti cara Tuhan yang ajaib yang akan memulihkan saudara. Yang kedua, bagaimana sebagai pahlawan pelayan Allah, itu tadi sebagai murid-murid. Lihat 2 Korintus 6 ayat 4. Bagaimana kita alami penderitaan, kesesakan, kesukaran. Tiap kali saya diterpa oleh iblis dengan penderitaan, saya baca ayat ini, 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Tadi murid-murid, sekarang kalau mau jadi hamba Tuhan, tidak gampang loh saudara. Lihat ya, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, sabar dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran. Aduh, udah enak Tuhan, kalau sabar dalam kelimpahan, kenyamanan, kesuksesan, enak ya. Enak saudara. Tapi kalau mau jadi hamba Tuhan, bagaimana firman ini? Saya bilang gini, Tuhan, dulu sosialita kok enak ya Tuhan. Nggak lagi namanya harus sabar dalam penderitaan. Sabarnya enak loh Tuhan. Disayang suami, diajak jalan-jalan, Romeo and Juliet, semuanya enak. Lah sekarang saya melayani Tuhan kok seperti ini. Ayat ini terbuka. Tuhan bilang gini, kamu jadi pelayan Allah, harus siap mental. Ikut aku identik harus dengan penderitaan, yaitu sabar Eli, penderitaan, kesesakan, kesukaran, komplit paketnya harus dijalani. Kamu mau jadi pelayan Allah atau pelayan iblis? Kalau pelayan iblis, paketnya sabar dalam kenyamanan, kenikmatan dosa, kenikmatan dunia. Lah kamu mau milih mana? Saya mau milih pelayan Allah, saya mau jadi hamba Allah, saya buat apa melayani iblis? Tuhan bilang, siap ya Eli, nggak usah ngoceh lo ya, karena ada firman-Nya. Iya Tuhan, siap. Aku akan proses hidupku sebagai pelayanku, murid-muridku yang sejati, bukan yang palsu. Yang ketiga, yuk, sebagai orang yang beribadah. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita apa saudara? Sudah menderita dianiaya. Nggak enak semua saudara. Mau jadi murid Kristus sejati nggak enak. Mau jadi hamba Tuhan pelayan Allah paketnya lengkap. Mau jadi beribadah, hidup sungguh-sungguh nempel khusyuk sama Tuhan, malah akan alami aniaya. Semua ndak enak waktu dinolkan sama Tuhan. Tapi kita tahu ketika kita waktu dienolkan sama Tuhan lewat proses, kita ini setia seperti Bu NN, seperti saya setia, ndak enak. Siapa yang mau? Ndak enak saudara, jujur. Tapi kalau kita mengerti firman, saya berbangga diri dong, mental saya. Orang bilang dunia bodoh, bego. Ngapain kamu mau rela menderita buat satu orang yang tidak setia mencintai kamu, tapi kamu memilih, yaitu sekali nyoto tetap nyoto. Ngapain? Aduh, kamu ini bucin. Bucin, kata teman saya. Saya bukan bucin, tapi saya tahu hidup saya harus bertahan sebagai murid Kristus sejati, sebagai pelayan Allah, dan saya mau menunjukkan ciri-ciri orang yang beribadah kepada Kristus. Saya nggak mau jadi pelayan iblis. Saya nggak mau jadi murid-muridnya iblis. Buat apa? Yuk, hero-nya itu apa? Akhir perjalanan hidup. Yuk buka Put 5. 5 hal yang saudara akan menikmati nanti, Bu NN yang sudah setia saya. Mungkin banyak nanti ya di sini semua setia akan menikmati ini loh. Akhir, lihat ya, ayat dia Pengkhotbah 7 ayat 8. Akhir dari segala sesuatu itu jauh lebih baik daripada awal. Itu sebabnya akhir dari segala suatu hal lebih baik daripada awalnya. Jadi akhir itu yang menentukan. Makanya dari zero to hero itu bukan karena masalahmu dari bangkrut menjadi kaya. Bukan itu saudara. Zero to hero di hadapan Tuhan, yaitu ketika awal pertama hidupmu adalah bukan siapa-siapa, tapi melewati proses
hidupmu di hadapan Tuhan sekarang siapa? Dulu saya di hadapan Tuhan, waktu zona nyaman saya 0, 0, sosialita, pengacara, pengangguran banyak acara, ngurusi urusan orang, mulut suka fitnah, mulut suka gosip, ngurusi shopping, itu saya 0 di hadapan Tuhan. Tidak ada nilainya, walaupun saya buka persekutuan doa 2 tahun, Tuhan tetap melihat saya 0. Saya kasih uang saya untuk persembahan pembangunan gereja, saya berikan hamba Tuhan di desa-desa, Tuhan tetap berkata, hidupmu 0. Waktu hidup saya mulai di pemandangan Tuhan 0, dia mulai izinkan proses dalam hidup saya begitu menyakitkan. Tapi hari ini saya tahu pasti bahwa dari 0 to hero itu karena ketika Tuhan melihat diri saya siapa di pemandangan Tuhan. Saudara hari ini jadi hero di hadapan Tuhan bukan karena yang bangkrut sudah kaya, yang suaminya diambil wanita tobat sudah kembali teletabis. Kalau senyatanya hidupmu tidak mengalami perubahan, engkau tetap 0. Tapi walaupun proses ini dilanjutkan seperti Paulus duri dalam daging tidak selesai sekalipun, tapi saudara ketika sudah berubah, maka saudara adalah hero. Jadi hero di hadapan Tuhan, pahlawan, itu senyatanya siapa saudara di dalam penilaian Tuhan hari ini. Pastikan saudara walaupun di tengah badaimu yang besar, saudara sudah menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Hero-heronya Tuhan yang punya nilai plus. Bukan terus jadi orang Kristen 30 tahun, tapi nilainya tetap 0. Sudah khotbah loh Bu Eli, puluhan tahun 0. Bukan itu saudara. Waktu saya mengenal pikiran Kristus, kenapa saya suka cita hari ini? Orang mau bilang apa saja buat hidup saya, hakimi saya, buat saya sudah tidak jadi bahan untuk direnungkan. Itu sudah sampah buat saya. Saya berbangga diri karena Tuhan tahu jelas siapa diri saya di pemandangan Tuhan. Saya sudah jadi pahlawannya Tuhan, hero. Saya sedang mengumpulkan nilai plus dalam kerajaan Allah sebagai murid yang sejati pelayan Allah. Ini ada 5 mahkota. Saudara nanti simpan quote-nya ya. 5 mahkota baca sendiri ya. Yang pertama adalah bagaimana saudara dan saya hari ini punya mahkota abadi. Ketika 1 Korintus 9 ayat 25, saudara bisa penguasaan diri yang baik. Nanti baca ya ayatnya, itu saya singkat supaya waktunya tidak keburu nanti kalau dibahas semua. Yang kedua, yaitu supaya saudara punya mahkota kehidupan. Ada 5 mahkota. Hero itu hari ini dilecehkan orang, hidupmu menderita, hidupmu tidak dihormati orang, tidak jadi masalah. Tapi yang saudara kejar hari ini ketika penilaian Tuhan itu jalan, waktu hidupmu mendapat nilai plus, maka saudara dan saya akan menjarah mahkota ini. Lihat mahkota abadi, waktu penguasaan diri dengan baik, saudara akan menikmati mahkota kehidupan ketika bertahan dalam pencobaan sampai akhirnya. Makanya jangan cerai. Nanti dengar khotbah hari Jumat. Jangan pernah menyerah. Sekali hidup di dunia, bertahan. Bonyok cuman sesaat, tidak akan melampaui kekuatanmu. Tuhan akan bertanggung jawab atas jalan hidupmu. Itu pasti digenapi. Yakobus 1 ayat 12. Yang ketiga, mahkota kemegahan. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Yaitu ketika kita bermegah. Hari ini saya bukan bermegah di tengah masalah saya yang sudah pulih luar biasa. Tapi hari ini saya bermegah karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Ketika engkau bisa bermegah di tengah masa yang sukar sampai pada akhirnya, maka mahkota kemegahan itu akan Tuhan berikan. Yang keempat, mahkota kemuliaan, yaitu ketika saudara bisa punya pengabdian diri dalam melayani Tuhan. Makanya mau melayani Tuhan, jangan tunggu dipulihkan masalahnya. Jangan tunggu diberkati. Hari ini waktu
waktunya saudara ambil mahkota kemuliaan di 1 Petrus 5 ayat 2-4. Nanti baca sendiri. Ada pengabdian diri dalam melayani Tuhan, setia aja. Saya percaya, saya lagi mau kumpulin semua mahkota ini. Enggak apa-apa, serakah. Karena ini kekal kok. Lah kalau harta dunia dapat 5-5-nya, mati tidak dibawa. Saudara dapat dunia ini pun, dunia ini sedang lenyap loh saudara. Makanya hari ini yuk, daripada mikirin dunia, daripada mikirin kok enak dunia, kok kaya, kok nyaman, enggak usah. Ini sudah menjelang akhir zaman. Semuanya akan dalam perjalanan dilenyapkan. Tapi mulailah hidupi siapa hidupmu di dalam penilaian Tuhan, supaya mahkota abadi, kehidupan, kemegahan, kemuliaan, dan yang kelima, mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Ketika kita mengakhiri pertandingan dengan finishing well. Itu sebabnya ketika saudara baca firman ini, saudara hari ini tidak jadi anak Tuhan, tidak pernah takut lagi. Saudara akan semangat mengikuti semua ini. Kenapa? Hero-nya nanti pulang, kita dapat mahkota. 5 mahkota ini sedang saya kejar. Saya kejar terus. Saya bilang gini, Tuhan ini kekal. Saya harus tahu bahwa yang kekal itu akan selamanya saya nikmati, saya akan kejar. Ketika nanti saudara baca ya, quote-nya nanti bisa di-capture. Hari ini kita belajar dari seorang Yusuf. Yusuf itu zero to hero. Ya, lihat ya, Yusuf itu lihat sironya apa? Ketika saudara baca dari Hidup Sumur, Kejadian 37 ayat 19-20. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi itu datang. Yusuf ini punya sifat manja ya, makanya saudara-saudaranya benci, sampai dibilang tukang mimpi. Saudaranya marah ketika Yusuf bermimpi bahwa semua itu akan menyembah dia. Itu sebabnya lihat saudaranya jengkel, dan ayat 20, sekarang marilah kita bunuh dia, kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Lihat ya, yang pertama Yusuf itu dinolkan, ngalami sumur. Yang kedua, lihat budak. Kejadian 39 ayat 1 dan 2. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Lihat ya, zero. Sudah dibuang penjara, harapan Yusuf ketemu bapaknya. Ternyata enggak. Keluar dari sumur, harapan Yusuf mendapat sesuatu yang baik. Tapi perjalanan hidupnya harus melewati proses menjadi budak. Tapi lihat ketika menjadi budak, apakah Tuhan lepas tangan? Walaupun Tuhan tidak jawab, Yusuf segera mungkin, ayat keduanya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jadi hari ini keadaanmu dienolkan pun, saudara sudah berdoa, Tuhan keluarkan aku dari sumur. Keluarkan sumur ini, tidak enak Tuhan. Mengap, bau, semuanya saudara. Mungkin kita teriak, tapi ternyata solusi yang Tuhan berikan bukannya saudara Bim salah, Bim kembali ketemu bapaknya, ketemu solusi yang Yusuf mau kembalikan aku ke papaku, tapi malah ketemu jadi budak. Tapi apakah Tuhan itu meninggalkan Yusuf? Enggak. Hari ini walaupun engkau dienolkan sama Tuhan, sekali-kali Tuhan tetap menyertai saudara. Dia tidak meninggalkan saudara. Lihat ya, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Makanya kalau saudara dalam penilaiannya Tuhan, walaupun prosesmu tambah berat, jadi budak, tapi ketika Tuhan menyertai, maka seringkali saya bicara, satu pintu itu buka banyak pintu. Lihat Yusuf itu disertai Tuhan, dapat kasih sayang, diberi kuasa,
disayangi sama majikannya. Sampai istrinya majikan juga jatuh cinta, saudara. Ini ujian juga buat Yusuf ketika mulai banyak pintu-pintu dibuka Tuhan. Tuhan kepingin nguji gimana waktu posisi Yusuf sudah dibuka pintunya, 1 pintu, 2 pintu buka. Waktu dia hidup dalam zona nyaman, Tuhan juga kepingin lihat. Karena target Tuhan itu bukan menjadikan Yusuf hanya sekedar jadi orang yang terkenal saja. Promosinya tidak nanggung-nanggung, tapi jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Itu sebabnya ada ujian lewat istri Potifar. Ketika diuji, Tuhan kepingin memberi kepercayaan sama Yusuf lebih lagi. Tapi ada ujian, tiba-tiba sudah jadi disayang-sayang, ternyata istri Potifar ganggu dia. Yang ketiga, lewat penjara. Gara-gara diuji, dia tetap hidup sebagai orang benar. Harapan Yusuf kan gini, Tuhan, aku tidak mau istri Potifar. Aku tahu ini dosa. Tolong aku ya Tuhan, bela aku. Kalau aku lari dari istri Potifar, Tuhan kasih aku jabatan keluar dari budak ya Tuhan. Jujur, iblis bilang gini, kalau terima penawaran istri Potifar, kan di rumah itu tidak ada orang. Kamu kalau sudah terima, enak, ngelakuin dosanya juga tidak berat kok. Tapi nanti setelah kamu melakukan sesuatu, melayani istri Potifar, kamu akan diberi mobil, misalnya, akan diberi jabatan, kamu disayang-sayang, dikasih fasilitas lebih. Kan enak, tidak ada yang tahu. Tapi Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Waktu diuji, harapan Yusuf apa? Keluar dari proses itu mendapat hadiah karena dia taat. Ternyata enggak loh saudara. Ngadepi penjara. Nolak dosa, malah difitnah, malah dapat bencana, yaitu masuk penjara. Lihat Kejadian 39 ayat 20-21. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tapi Yusuf, lihat ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi penjara. Hari ini pesan Tuhan, ngelewati sumur ada perkaranya Tuhan. Ngelewati yang namanya budak, ada perkaranya Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pintu-pintu yang dibuka. Setelah itu tahap level berikutnya saudara dibawa ke next level lewat penjara. Tetap ada perkaranya Tuhan, tetap ada penyertaan Tuhan, kasih setia. Yusuf tetap menjadi kesayangan kepala penjara. Lihat saudara, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan saudara pada posisi dinolkan. Dia tetap bertanggung jawab atas jalan hidup saudara dan saya. Itu sebabnya saya rangkum buka quote saya. Ya, proses Yusuf sebelum dipercaya rencana Tuhan yang besar, dia melewati sumur, lewat budak, lewat penjara. Buka quote-nya. Ya, ketika itu yang kedua, yaitu posisi Yusuf di Siro, dulunya dia seorang yang manja, dia suka pelapor, dia juga sombong. Lihat ya, makanya waktu kita ini belum dipercaya Tuhan. Saya dulu jadi gembala, waktu 2 tahun diproses Tuhan, saya masih sosialita, saudara. Saya sombong, ya seperti ini, manja, sombong, tukang fitnah. Tuhan proses saya dienolkan habis, saudara. Sakit luar biasa. Sama fasenya. Lihat ya, Yusuf menjadi hero ketika dia sudah melewati yang namanya sumur, budak penjara. Menjadi hero-nya apa, saudara? Lihat itu. Karakternya berubah. Sabar, pemaaf, pengasih. Waktu dia sudah ada di posisi Perdana Menteri, dia diangkat setelah keluar dari penjara. Lewat 3 next level. Ujian 3 level ujian dia diangkat, dipromosikan Tuhan. Yang kedua, bisa mengartikan mimpi. Dia punya kepekaan,
bernubuat. Siapa yang tidak mau di akhir zaman kalau Tuhan kasih saudara kepekaan bernubuat. Yang ketiga, menjadi Perdana Menteri, orang yang terpenting nomor 2 di Mesir, dan menjadi menantu Raja Firaun. Siapa yang tidak mau dari posisi ini? Tapi saudara harus melewati dulu yang namanya budak, yang namanya sumur, dan yang namanya penjara. Hari itu Yusuf menjadi hero, benar-benar hero di penilaiannya Tuhan, sudah lulus saudara. Amin saudara. Hari ini yuk kita juga belajar dari seorang Rasul Paulus. Hari ini jangan takut ya. Kalau yang sudah dinol-nolkan Tuhan, percayalah, saudara cuma dibersihin dosa-dosa, dibuang sampah-sampah, direnovasi hidupmu. Setelah itu selesai, nanti dalam perjalanannya enggak usah takut. Penyertaan Tuhan ada, kasih setia Tuhan ada, promosi Tuhan ada, pintu-pintu yang terbuka tetap ada untuk saudara nikmati. Amin saudara. Yang kedua setelah itu selesai ya. Yuk kita lihat bagaimana kehidupan Paulus. Nah, Paulus juga zero. Kalau Yusuf dulu seorang anak yang manja, suka pelapor, tiba-tiba dia jadi Perdana Menteri. Nah, kalau Paulus ini jadi pembunuh pengikut Kristus, hero-nya dia jadi pelayan Tuhan yang sampai matinya martir, saudara. Itu luar biasa. Makanya jangan kaget nanti di akhir zaman akan banyak orang-orang yang dulunya zero, pembunuh, mantan penjudi, mantan pelakor, mantan semua yang dulunya orang menganggap mereka sampah masyarakat, tapi mereka akan bertobat menjadi hero-heronya Tuhan. Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi. Hari ini siapapun yang punya pasangan lagi error, parah Bu Eli, parah sudah Bu Eli. Tadi ada seorang ibu juga yang konseling sama saya, Bu Eli gimana? Suami saya sudah kenal Kristus, tapi suami saya makin parah Bu Eli. Suami saya sudah makin tidak menghidupi firman. Dia bisa berkhotbah tapi mengingkari semua firman. Dia punya Alkitab sendiri. Katanya Bu Eli, kalau apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia, itu katanya Alkitab buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Coba itu orang ngerti Alkitab, katanya belajar sekolah Alkitab. Waktu dia jatuh selingkuh, dia buat Alkitab sendiri, saudara. Katanya Alkitab yang buatan ini bukan buatan Tuhan. Lah kalau orang tidak cocok, masa dicocok-cocokkan? Tidak ada orang yang namanya bisa cocok. Wong kita ini semua punya karakter yang berbeda. Tapi kasih Kristus yang akan mempersatukan hubungan suami istri. Amin. Paulus, yuk lihat. Paulus itu gimana? Kisah 8 ayat 1. Ya. Paulus di posisi zero sebagai pembunuh Stefanus. Lihat ya, cepat aja di skip. Jadi Kisah Rasul 8 ayat 1 nanti saudara baca ya. Bagaimana Paulus itu posisi waktu zero. Dia bukan pengikut Kristus, dia pembunuh Stefanus, nabi ya. Yang kedua, yaitu Paulus itu hatinya jahat. Kisah 8 ayat 3 ya. Hatinya jahat, yaitu berusaha membinasakan jemaat. Dia sangat jahat, bahkan memasuki rumah-rumah, menyeret laki perempuan, dimasukkan dalam penjara. Itu Paulus. Yang ketiga, Kisah 9 ayat 1, yaitu dia penganiaya pengikut Kristus. Itu zironya Paulus. Jadi hari ini Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi, hero-nya apa? Titik balik. Titik baliknya ketika dia mengalami perjumpaan pribadi di Kisah 9 ayat 3-5, saudara baca. Hero-nya apa? Saudara lihat, Paulus menjadi hero, yaitu penulis 2/3 perjanjian baru. Penjala banyak jiwa, penginjil, Injil tersebar sampai Asia itu melalui Paulus. Wow, saudara, ini loh yang kita akan lihat. Makanya hari ini jangan berkecil hati kalau sedang dinolkan sama Tuhan. Saudara dan saya hari ini sebagai hero-heronya Tuhan.
Jangan takut menjalani posisi 0. Kita semua tahu kita sedang dibawa Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan Kristus di akhir zaman. Itu sebabnya hari ini yuk siapapun saudara hari ini ketawa ya, kita jadi pahlawan, kita hari ini tidak akan pernah takut ya. Saudara tahu ada satu tokoh ya, tapi saudara jangan ambil foto ini disebar-sebarin nanti ya. Ini yang buat tadi saya ketawa. Waktu buat quote ini saya ketawa. Ada satu tokoh juga yang membuat saudara nanti terkagum-kagum. Tadi saudara sudah belajar dari Yusuf sama Paulus. Yusuf itu dari seorang yang sombong, manja ya. Akibatnya dia jadi hero juga ya, Perdana Menteri. Ini jadi pembunuh, akibatnya jadi martir. Sekarang ada satu tokoh, Ailing bisa tayangin. Siapa tokoh ini? Saudara akan lihat ya. Siapa? Ya itu jangan disebar-sebarin ya. Karena ini tokohnya saya sendiri. Saya waktu dibuat quote ini, saya dari tadi sore, saya ketawa-ketawa saudara ya. Jadi dulu siapa saya? Ibu sosialita, pengangguran banyak acara. Lihat tuh gambarnya sampai dicari waktu sosialita itu pakai. Jadi katanya yang buat quote ini malaikat turun dari kayangan. Ya, lihat sampai bajunya putih seperti malaikat, tapi itu malaikat masih berhati iblis ya. Jadi lihat ya karakter dunia. Istri yang nanduk suami. Lihat Eli sekarang sudah jadi posisi hero. Jangan disebar-sebarin loh ya saudara. Aduh, kalau disebar-sebarin bagaimana ini saya bilang. Lihat, nah ini Eli posisi hero saudara ya. Sekarang sudah jadi gembala di PD Victory, penulis buku renungan, hamba Tuhan, bisa khotbah, jadi konselor. Jadi nilai saya sekarang sudah jadi hero. Bajunya bukan baju yang sosialita itu tadi. Sudah kata teman saya waktu ketemu saya, bilang gini, LL, kamu tak lihat-lihat ya. Sekarang ini tambah parah. Kenapa? Lihat ya, bajunya sudah dari atas. Tangannya dulu suka sekali, sekarang panjang semua ya. Dulu masih pakai mini skirt, sekarang panjang, lama-lama kamu pakai jilbab, nanti ditutup semua sampai pakai cadar. Saya lihat ini sudah mulai meninggi, ini memanjang, yang bawah panjang-panjang semua. Tapi itu sudah posisi jadi hero. Yang penting hati saya sudah ada di dalam penilaiannya Tuhan. Saya jadi hero hari ini lewat proses yang panjang, tidak bersungut-sungut, ngucap syukur. Tapi hasilnya nanti saya punya mahkota 5. Mahkota 5 ini lagi saya kejar. Yuk kita jangan kejar mahkotanya dunia ya. Mahkota dunia mau kaya seberapapun, saudara kasih gambaran ya. Orang rumahnya mewah, rumahnya, nah ini quote-nya juga, ya ampun saya ketawa lihat quote ini saudara ya. Siapa dan apa keadaan kita di masa lalu akan berubah menjadi pahlawan Kristus sejati, plus menikmati upah yang besar yaitu mahkota melalui proses. Lihat ya, sampai ditempelin tuh foto 2. Saya lihat ini dari tadi ketawa, tolong ya, jangan disebar-sebarin foto saya ya. Ini khusus yang ikut Zoom ya. Nanti wajah saya yang malaikat itu, aduh ya. Yuk, saya sudah selesai ya. Ini semua untuk supaya menghilangi bosannya saudara, supaya kita bisa ketawa. Nanti kalau saudara sudah jadi hero, pasang semua fotonya ya. Ibu-ibu yang dulu waktu masih suaminya selingkuh, wajahnya tua, jelek, jerawatan, difoto ya. Nanti kalau sudah pemulihan ditempel, kita semua sama-sama nempel. After dan before. Nah ya. Tidak apa-apa yang dulu wajahnya jelek-jelek dicari, nanti kita semua tempelin ya. Ini buat PR, nanti kalau ulang tahunnya Victory, lomba-lomba. Wajah siapa
after dan before yang terlihat. Tadi kan saya terlihat perbedaannya ya. Nanti dilombakan siapa jadi pemenang after dan before. Zero ke hero. Wajah saya sekarang jelas jauh berbeda. Wah, saya puji-puji sendiri. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Tetap semangat, tetap sukacita. Mahkota kehidupan, semua mahkota sedang menanti saudara. Jangan takut ya. Jadi Yusuf, jadilah seorang Paulus, jadilah Ibu Eli ya. Ibu Eli Kurniawati itu tadi ya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat malam ini. Kami percaya melewati badai hari ini. Engkau sedang mengangkat kami terbang tinggi Bapak. Kami bukan lagi posisi terus selamanya di titik 0. Kalau kami sedang ada di titik 0 itu karena memang Tuhan sedang berkepentingan buat saudara dan saya. Dia sedang membawa saudara melewati air mata, melewati kesusahan, melewati jalan yang terlihat tertutup, rasanya buta dengan masa depanmu. Tuhan sedang persiapkan saudara dan saya menjadi murid-murid Kristus yang sejati, melewati banyak kesengsaraan. Tuhan sedang membawa saudara menjadi pelayan Allah, menjadi saksi Kristus, melewati engkau sabar dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran. Tuhan sedang membawa hidupmu dalam beribadah, bangun keintiman dengan Tuhan. Engkau akan mengalami penganiayaan, engkau tidak perlu takut. Karena pada akhirnya aku akan membawa engkau menjadi pahlawan-pahlawanku yang sejati di akhir zaman. Aku sedang persiapkan banyak mahkota-mahkota kehidupan, mahkota keabadian, mahkota kemegahan, kemuliaan, bahkan mahkota kemegahan buat setiap anak-anakmu yang setia. Tetap setia walaupun engkau melewati perjalanan seperti Yusuf. Aku tetap menyertai engkau. Aku tetap melimpahkan kasih setiaku buat setiap engkau. Percayalah bahwa anugerahku lebih dari cukup dalam kehidupan setiap orang-orang yang bertahan sampai pada akhirnya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah takut melewati lembah kekelaman sekalipun. Seolah-olah engkau melihat jalan yang menuju kehancuran itu sudah ada di depan mata. Mungkin hari ini engkau sedang dinolkan. Engkau sedang mengalami titik nadir. Ini turning point, Tuhan berkata. Ini titik balik. Di mana engkau akan melihat, aku akan menjadikan engkau seperti Yusuf di akhir zaman, Paulus di akhir zaman. Aku akan memberikan engkau kuasa menjadi saksiku sampai di ujung bumi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam ini yang menjadi peneguhan buat kami. Sehingga kami tidak takut lagi menghadapi badai. Terima kasih Bapa, biar setiap anak-anak-Mu yang sakit hari ini engkau berikan kesehatan. Yang lagi mengalami masalah hutang, masalah ekonomi. Kami butuh Tuhan untuk bayar hutang. Biar saat ini kami percaya kalau engkau berkata menyertai Yusuf di penjara, engkau menyertai Yusuf saat dia ada menjadi budak. Maka engkau juga menyertai setiap kami yang bergabung di Zoom malam ini. Akan banyak anugerah kasih setia, pintu-pintu yang akan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ada pintu-pintu yang terbuka. Ada banyak hal yang tidak pernah kami ketahui ini yang sedang engkau buka, sekalipun tidak masuk akal. Engkau bekerja tidak pernah dibatasi oleh waktu, cara, dan apapun. Karena engkau punya cara yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Bapak, berkati juga yang sudah pelayanan malam ini. Jeripaya mereka melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, kami dikuatkan, kami punya semangat yang baru, kami punya paradigma yang baru. Ketika kami dinolkan, justru ini titik balik kami jadi pahlawan-Mu. Kalau sebentar kami mau berpisah dari satu dengan yang lain, Kau juga berkati Bu NN, kuasa-Mu terus menyertai dia, suami dan anak-anaknya. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin.
God bless semuanya. Tuhan Amin. Yesus memberkati.